Kamu pernah nggak sih mendengar penemuan sains yang bikin kamu berpikir, ini beneran terjadi? Nah, di video kali ini kita akan membahas 10 penemuan sains paling gila yang bikin kamu bertanya-tanya. Saya atas nama Fakta Keren akan membawa Anda dalam perjalanan melintasi batas-batas pemahaman kita saat ini. Kita akan menyelami konsep-konsep yang mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, namun berakar kuat dalam penyelidikan ilmiah yang paling mutakhir dan berani. Bersiaplah untuk mempertanyakan realitas, membayangkan kemungkinan tak terbatas, dan mungkin, hanya mungkin, melihat alam semesta dengan cara yang sama sekali baru. Alam semesta ini adalah tempat yang luar biasa luas dan seringkali membingungkan, penuh dengan fenomena yang menantang intuisi kita sehari-hari. Dari partikel terkecil hingga struktur kosmik terbesar, sains terus-menerus mengungkapkan lapisan-lapisan keajaiban yang tersembunyi. Penemuan-penemuan yang akan kita jelajahi hari ini bukan hanya sekadar fakta menarik. Mereka adalah undangan untuk merenungkan tempat kita di kosmos dan potensi masa depan umat manusia. Mereka mendorong kita untuk bertanya bagaimana jika dan mengapa tidak. Jadi, kencangkan sabuk pengaman pikiran Anda. Kita akan memulai ekspedisi ke wilayah yang paling aneh dan menakjubkan dalam sains. Ini bukan hanya tentang apa yang kita ketahui, tetapi juga tentang luasnya ketidaktahuan kita, yang merupakan lahan subur bagi penemuan-penemuan berikutnya. Mari kita buka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan yang paling gila sekalipun, karena seringkali, di sanalah terobosan terbesar menanti. Bayangkan sejenak, kemampuan untuk melangkah keluar dari aliran waktu yang kita kenal, untuk menyaksikan piramida dibangun, atau untuk melihat seperti apa peradaban manusia ribuan tahun dari sekarang. Konsep mesin waktu, ini bukan hanya domain para penulis fiksi ilmiah lagi. Para fisikawan, pemikir paling serius di planet ini, telah bergulat dengan pertanyaan ini, didorong oleh implikasi dari teori-teori kita yang paling mendasar tentang alam semesta, terutama teori relativitas Einstein. Teori ini, yang telah teruji berkali-kali, menunjukkan bahwa waktu bukanlah entitas absolut yang mengalir dengan kecepatan konstan untuk semua orang. Waktu itu relatif, lentur, dan dapat dipengaruhi oleh gravitasi dan kecepatan. Gravitasi misalnya, dapat membengkokkan ruang waktu. Semakin kuat medan gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Ini bukan spekulasi, ini adalah fakta yang terukur. Satelit GPS yang mengorbit bumi harus memperhitungkan efek ini agar tetap akurat. Jadi, jika gravitasi yang cukup ekstrem dapat memelintir waktu, mungkinkah ada konfigurasi materi dan energi yang dapat menciptakan jalan pintas melalui ruang waktu, atau bahkan lingkaran waktu tertutup? Inilah ide di balik konsep seperti wormhole atau lubang cacing, terowongan teoretis yang menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang waktu, atau bahkan dua waktu yang berbeda. Tentu saja, perjalanan waktu ke masa lalu membawa serta serangkaian paradoks yang membingungkan. Yang paling terkenal adalah paradoks kakek. Bagaimana jika Anda kembali ke masa lalu dan mencegah kakek nenek Anda bertemu? Apakah Anda akan lenyap? Beberapa fisikawan berteori bahwa alam semesta memiliki mekanisme perlindungan diri, mungkin melalui keberadaan banyak dunia paralel, di mana setiap tindakan menciptakan cabang realitas baru. Atau mungkin, hukum fisika yang belum kita pahami sepenuhnya melarang perubahan pada masa lalu yang akan menciptakan kontradiksi logis. Saat ini, membangun mesin waktu seperti yang kita lihat di film masih jauh di luar jangkauan teknologi kita. Kita mungkin memerlukan bentuk materi eksotis dengan massa negatif, atau kemampuan untuk memanipulasi energi dalam skala yang tak terbayangkan. Namun, pertanyaan itu sendiri, kemungkinan bahwa struktur waktu mungkin lebih kompleks daripada yang kita rasakan secara intuitif, tetap menjadi salah satu misteri paling menarik dalam sains. Penjelajahan konsep ini mendorong batas-batas pemahaman kita tentang realitas itu sendiri, dan itulah inti dari pencarian ilmiah. Beam me up, Scotty. Frasa ikonik ini dari Star Trek telah memicu imajinasi kita selama beberapa dekade. Ide untuk menghilang dari satu tempat dan muncul kembali seketika di tempat lain, teleportasi, tampak seperti fantasi murni. Namun di dunia kuantum yang aneh dan menakjubkan, versi teleportasi, yang dikenal sebagai teleportasi kuantum, bukan hanya mungkin, tetapi telah berhasil didemonstrasikan di laboratorium. Tentu, ini bukan tentang memindahkan manusia atau benda makroskopik secara instan, setidaknya belum. Tapi prinsipnya sungguh mencengangkan dan membuka pintu ke teknologi masa depan yang revolusioner. Teleportasi
teleportasi kuantum bergantung pada salah satu fenomena paling aneh dalam mekanika kuantum, keterikatan kuantum atau quantum entanglement. Bayangkan dua partikel yang terhubung secara intrinsik, tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkannya. Jika Anda mengukur sifat satu partikel, Anda secara instan mengetahui sifat partikel pasangannya, seolah-olah mereka berkomunikasi lebih cepat dari kecepatan cahaya. Einstein sendiri menyebutnya aksi seram di kejauhan. Dalam teleportasi kuantum, kita tidak menjadikan partikel itu sendiri secara fisik, melainkan kita mentransfer informasi kuantum tentang keadaan partikel tersebut ke partikel lain di lokasi yang jauh, yang kemudian menjadi identik dengan partikel asli. Prosesnya melibatkan partikel ketiga dan pengukuran yang cermat. Informasi tentang keadaan kuantum partikel asli dihancurkan dalam proses pengukuran. Anda tidak bisa begitu saja mengcloning keadaan kuantum karena no cloning theorem. Namun, informasi tersebut melalui saluran klasik seperti kabel serat optik atau sinyal radio digunakan untuk merekonstruksi keadaan kuantum yang identik pada partikel yang terjerat di lokasi tujuan. Jadi, partikel asli hancur dan muncul kembali di tempat lain dalam bentuk partikel yang berbeda, namun dengan keadaan kuantum yang sama persis. Ini adalah transfer informasi, bukan materi. Saat ini, para ilmuwan telah berhasil menteleportasi keadaan kuantum foton, partikel cahaya, dan bahkan atom tunggal melintasi jarak yang semakin jauh. Ini mungkin tidak terdengar seperti teleportasi manusia, tetapi implikasinya sangat besar, terutama untuk bidang komputasi kuantum dan komunikasi kuantum. Bayangkan jaringan internet kuantum yang super aman, di mana informasi dapat ditransmisikan tanpa risiko disadap. Meskipun teleportasi manusia seperti di fiksi ilmiah menghadapi rintangan energi dan informasi yang luar biasa, bayangkan jumlah atom dalam tubuh manusia. Prinsip dasar teleportasi kuantum menunjukkan bahwa alam semesta memiliki cara-cara aneh untuk memindahkan informasi yang menantang pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Lihatlah ke langit malam. Bintang-bintang, galaksi-galaksi, semua yang kita lihat, semua yang memancarkan atau memantulkan cahaya, hanya merupakan sebagian kecil dari total massa energi di alam semesta. Sekitar 85% dari semua materi di kosmos adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, dan tidak berinteraksi dengan cahaya sama sekali. Kita menyebutnya materi gelap. Keberadaannya adalah salah satu teka-teki terbesar dalam astrofisika modern, sebuah kegelapan misterius yang ironisnya menyatukan struktur alam semesta yang kita kenal. Bukti pertama keberadaan materi gelap datang dari pengamatan bagaimana galaksi berputar. Bintang-bintang di tepi galaksi bergerak jauh lebih cepat daripada yang seharusnya jika hanya materi terlihat yang menyusun galaksi tersebut. Seolah-olah ada massa tambahan yang tak terlihat, memberikan tarikan gravitasi ekstra yang membuat bintang-bintang itu tetap berada di orbit. Tanpa materi gelap, galaksi-galaksi akan tercerai-berai. Pengamatan serupa pada gugus galaksi, di mana galaksi-galaksi itu sendiri bergerak terlalu cepat, juga menunjukkan adanya massa tak terlihat yang sangat besar. Selain itu, fenomena yang disebut pelensaan gravitasi atau lensing memberikan bukti lebih lanjut. Cahaya dari objek jauh, seperti galaksi atau quasar, dapat dibelokkan oleh gravitasi objek masif yang berada di antara kita dan objek jauh. Besarnya pembelokan ini memungkinkan kita untuk memetakan distribusi massa, dan peta-peta ini secara konsisten menunjukkan lebih banyak massa daripada yang bisa kita lihat. Materi gelap, meskipun tak terlihat, mengungkapkan dirinya melalui pengaruh gravitasinya pada cahaya dan pada gerakan objek-objek kosmik. Jadi, apa sebenarnya materi gelap ini? Nah, kita tahu apa yang materi gelap. Itu bukan awan debu atau gas biasa, karena itu akan menyerap atau memancarkan cahaya. Itu bukan lubang hitam biasa dalam jumlah besar, karena kita akan mendeteksi efek gravitasinya dengan cara lain. Kandidat utama adalah partikel subatomik eksotis yang belum pernah terdeteksi secara langsung. Mungkin partikel interaksi lemah masif, WIMPs, atau partikel hipotesis lainnya seperti aksion. Para ilmuwan di seluruh dunia sedang menjalankan eksperimen canggih, seringkali jauh di bawah tanah, untuk menghindari gangguan sinar kosmik, berharap dapat menangkap sekilas partikel misterius. Memecahkan misteri materi gelap akan merevolusi pemahaman kita tentang fisika fundamental dan evolusi alam semesta. Bayangkan ruang kosong, benar-benar kosong, tidak ada materi, tidak ada radiasi, tidak ada apapun.
mengatakan bahwa ruang kosong seperti itu tidak memiliki energi. Namun, salah satu prediksi paling aneh dan mendalam dari mekanika kuantum adalah bahwa ruang kosong sebenarnya adalah lautan aktivitas yang bergejolak, penuh dengan partikel virtual yang terus-menerus muncul dan menghilang dalam sekejap. Energi yang terkait dengan ruang hampa ini dikenal sebagai energi vakum atau energi titik nol. Dan jumlahnya secara teoretis bisa sangat besar. Salah satu bukti eksperimental untuk keberadaan energi vakum datang dari efek Casimir. Jika Anda menempatkan dua pelat logam netral sangat berdekatan dalam ruang hampa, akan ada gaya tarik-menarik di antara keduanya. Gaya ini muncul karena pelat-pelat tersebut membatasi jenis partikel virtual yang dapat muncul di antara keduanya, dibandingkan dengan ruang di luarnya. Perbedaan tekanan dari partikel virtual ini menghasilkan gaya yang terukur. Ini bukan fiksi, ini adalah efek nyata yang harus diperhitungkan dalam desain perangkat. Masalahnya, ketika para ahli teori fisika mencoba menghitung jumlah total energi vakum di alam semesta berdasarkan prinsip-prinsip mekanika kuantum, mereka mendapatkan angka yang sangat besar, begitu besar sehingga seharusnya membuat alam semesta mengembang dengan kecepatan yang luar biasa atau runtuh segitiga. Namun, pengamatan kosmologis terhadap perluasan alam semesta menunjukkan bahwa energi vakum atau energi gelap yang mendorong percepatan ekspansi jauh lebih kecil dari prediksi teoretis ini, sekitar 120 orde besar. Ini dikenal sebagai masalah konstanta kosmologis, salah satu ketidaksesuaian terbesar dalam sejarah fisika. Meskipun ada ketidaksesuaian teoretis ini, ide untuk memanfaatkan energi vakum telah memikat imajinasi para ilmuwan dan peneliti. Jika kita bisa menemukan cara untuk menambah energi dari ruang hampa itu sendiri, itu akan menjadi sumber energi yang bersih, tak terbatas, dan ada di mana-mana. Ini bisa merevolusi perjalanan ruang angkasa, menyediakan energi untuk peradaban kita tanpa batas, dan mengubah pemahaman kita tentang fisika fundamental. Saat ini masih sangat spekulatif, tetapi potensi energi yang tersembunyi dalam ketiadaan itu sendiri adalah konsep yang terlalu menarik untuk diabaikan. Cloning. Kata ini saja sudah memunculkan berbagai gambaran, dari domba Dolly yang terkenal hingga skenario fiksi ilmiah yang lebih meresahkan tentang duplikat manusia. Secara ilmiah, cloning reproduksi berarti menciptakan organisme yang secara genetik identik dengan organisme lain. Teknik yang paling umum dikenal adalah transfer inti sel somatik, di mana inti sel dari sel tubuh donor ditransfer ke sel telur yang intinya telah dihilangkan. Sel telur yang direkonstruksi ini kemudian dirangsang untuk membelah dan berkembang menjadi embrio, yang secara genetik identik dengan donor inti sel. Keberhasilan cloning Dolly si domba pada tahun 1996 adalah sebuah tonggak sejarah, membuktikan bahwa sel dewasa yang terspesialisasi dapat diprogram ulang untuk menciptakan individu baru. Sejak itu, berbagai mamalia lain telah berhasil dikloning, termasuk tikus, sapi, kucing, dan anjing. Aplikasi potensial dari teknologi cloning sangat luas, mulai dari melestarikan spesies langka, memproduksi hewan dengan sifat unggul untuk pertanian, hingga menciptakan model hewan untuk penelitian penyakit manusia. Namun, ketika diskusi beralih ke cloning manusia, kita memasuki wilayah yang penuh dengan pertanyaan etika, moral, dan sosial yang kompleks. Bayangkan kemungkinan menciptakan kembaran genetik dari diri Anda sendiri, atau dari orang yang dicintai yang telah tiada. Meskipun secara genetik identik, seorang klon tidak akan menjadi salinan karbon yang sama persis. Lingkungan, pengalaman hidup, dan bahkan faktor acak dalam perkembangan akan membentuk individu yang unik dengan kepribadian dan kesadarannya sendiri. Namun, gagasan tentang membuat manusia dengan cara ini menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang individualitas, otonomi, dan potensi eksploitasi. Apakah seorang klon akan dilihat sebagai individu dengan hak penuh atau sebagai sarana untuk mencapai tujuan orang lain? Selain cloning reproduksi, ada juga konsep cloning terapeutik. Dalam hal ini, tujuannya bukan untuk menciptakan manusia baru, tetapi untuk menghasilkan sel punca embrionik yang secara genetik cocok dengan pasien. Sel punca ini memiliki potensi luar biasa untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel dan jaringan, menawarkan harapan untuk mengobati penyakit seperti Parkinson, diabetes, atau cedera tulang belakang. Namun, ini juga kontroversial karena melibatkan pembuatan dan penghancuran embrio manusia. Perdebatan
perdebatan tentang cloning manusia menyoroti persimpangan yang seringkali tidak nyaman antara kemajuan ilmiah yang pesat dan nilai-nilai kemanusiaan kita yang paling mendasar. Kecerdasan buatan atau AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari asisten virtual di ponsel kita hingga algoritma yang merekomendasikan film atau produk. Namun, sebagian besar AI yang kita gunakan saat ini adalah AI sempit atau lemah, yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Perbatasan berikutnya, dan yang jauh lebih transformatif, juga berpotensi lebih berbahaya, adalah kecerdasan buatan umum, yaitu AI yang memiliki kemampuan kognitif setara dengan manusia, mampu belajar dan bernalar di berbagai domain. Dan di luar AGI, ada konsep kecerdasan buatan super, yaitu AI yang jauh melampaui kecerdasan manusia dalam hampir semua aspek. Bayangkan sebuah entitas yang dapat berpikir ribuan atau jutaan kali lebih cepat dari manusia, memiliki akses ke hampir semua informasi di dunia, dan mampu belajar serta meningkatkan dirinya sendiri dengan kecepatan eksponensial. Potensi manfaat dari AI semacam itu sungguh luar biasa. Ia bisa memecahkan masalah-masalah paling pelik yang dihadapi umat manusia, menyembuhkan penyakit, mengatasi perubahan iklim, membuka misteri alam semesta, atau bahkan memandu kita menuju era kemakmuran dan pemahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemampuannya untuk memproses data dan menemukan pola yang tak terlihat oleh pikiran manusia bisa menjadi kunci terobosan di setiap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, potensi ini datang dengan risiko yang sangat besar, bahkan risiko eksistensial. Bagaimana kita memastikan bahwa tujuan AI selaras dengan nilai-nilai dan kesejahteraan manusia? Ini dikenal sebagai masalah penyelarasan. Jika kita menciptakan entitas yang jauh lebih cerdas dari kita, bagaimana kita bisa mengendalikannya, atau bahkan memprediksi perilakunya? Kesalahan kecil dalam memprogram tujuannya bisa memiliki konsekuensi bencana yang tak terbayangkan. Beberapa pemikir terkemuka di bidang ini telah memperingatkan bahwa pengembangan AI yang tidak terkendali bisa menjadi ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, penelitian tentang keamanan AI menjadi sangat penting. Ini bukan tentang menghentikan kemajuan AI, tetapi tentang memastikan bahwa kita mengembangkan teknologi yang kuat ini dengan cara yang aman dan bermanfaat. Ini melibatkan pengembangan kerangka kerja etika, protokol keamanan yang kuat, dan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat kecerdasan itu sendiri. Perjalanan menuju AGI dan AI adalah salah satu tantangan ilmiah dan filosofis terbesar yang pernah kita hadapi. Nasib masa depan kita mungkin bergantung pada bagaimana kita menavigasi jalur ini. Kita hidup di dunia makroskopik, di mana objek-objek yang kita interaksikan dapat dilihat dan disentuh. Namun ada dunia lain yang tersembunyi dari pandangan kita, dunia pada skala nanometer, sepermiliar meter. Ini adalah ranah atom dan molekul, dan teknologi yang beroperasi pada skala ini, yang dikenal sebagai nanoteknologi, menjanjikan revolusi di hampir setiap aspek kehidupan kita. Ini adalah tentang membangun materi dan mesin dari bawah ke atas, atom demi atom, molekul demi molekul, dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada skala nano, sifat-sifat materi dapat berubah secara drastis. Misalnya, emas, yang biasanya berwarna kuning dan lembab secara kimia, dapat menjadi katalis yang sangat aktif, atau bahkan berubah warna ketika diubah menjadi partikel nano. Karbon, dalam bentuk tabung nano atau grafin, lapisan karbon setebal satu atom, menunjukkan kekuatan, konduktivitas listrik, dan sifat termal yang luar biasa. Kemampuan untuk memanipulasi materi pada tingkat fundamental ini membuka pintu untuk menciptakan material baru dengan sifat yang disesuaikan, perangkat yang lebih kecil dan lebih efisien, serta pendekatan baru dalam pengobatan. Di bidang kedokteran, nanoteknologi menawarkan harapan untuk diagnosis dan pengobatan penyakit yang lebih presisi. Bayangkan nanobot yang dapat beredar dalam aliran darah kita, mencari dan menghancurkan sel kanker tanpa merusak sel sehat, atau mengirimkan obat langsung ke target spesifik di dalam tubuh. Nanopartikel sudah digunakan dalam beberapa aplikasi medis, seperti agen kontras untuk pencitraan dan sistem penghantaran obat yang lebih baik. Potensinya untuk meregenerasi jaringan yang rusak atau bahkan memperbaiki kerusakan sel pada tingkat molekuler sungguh menakjubkan. Namun seperti teknologi transformatif lainnya, nanoteknologi juga membawa serta pertanyaan dan potensi risiko. Apa dampak lingkungan dari pelepasan nanopartikel ke alam?
Bagaimana partikel-partikel super kecil ini berinteraksi dengan sistem biologis dalam jangka panjang. Ada kekhawatiran tentang toksisitas nanomaterial tertentu dan kebutuhan untuk regulasi yang hati-hati. Meskipun demikian, potensi nanoteknologi untuk memecahkan beberapa tantangan terbesar umat manusia, mulai dari energi bersih dan air bersih, hingga perawatan kesehatan yang lebih baik dan komputasi yang lebih kuat, menjadikannya salah satu bidang penelitian ilmiah yang paling menarik dan penting saat ini. Ini adalah tentang menjadi arsitek dari dunia material kita pada skala yang paling fundamental. Di tengah hamparan kosmos yang tak terbayangkan luasnya, dengan miliaran galaksi, masing-masing berisi miliaran bintang, muncul satu pertanyaan yang telah menghantui umat manusia selama berabad-abad. Apakah kita sendirian? Pencarian kehidupan di luar bumi, atau astrobiologi, bukan lagi sekadar spekulasi filosofis. Ini adalah bidang penelitian ilmiah yang aktif dan berkembang pesat, didorong oleh penemuan-penemuan baru dan teknologi yang semakin canggih. Kemungkinan bahwa kehidupan mungkin telah muncul di tempat lain di alam semesta adalah salah satu gagasan paling mendalam dan berpotensi transformatif dalam sejarah manusia. Salah satu alat konseptual yang digunakan para ilmuwan untuk memperkirakan jumlah peradaban cerdas yang dapat berkomunikasi di galaksi kita adalah persamaan Drake. Persamaan ini memperhitungkan berbagai faktor, seperti laju pembentukan bintang yang cocok, jumlah planet per bintang, fraksi planet yang dapat mendukung kehidupan, fraksi planet di mana kehidupan benar-benar muncul, fraksi kehidupan yang mengembangkan kecerdasan, fraksi peradaban cerdas yang mengembangkan teknologi untuk berkomunikasi, dan masa hidup rata-rata peradaban tersebut. Meskipun banyak dari faktor-faktor ini masih sangat tidak pasti, persamaan ini membantu kita membingkai pertanyaan dan mengidentifikasi area penelitian utama. Penemuan ribuan eksoplanet, planet yang mengorbit bintang selain matahari kita, dalam beberapa dekade terakhir telah merevolusi pemahaman kita tentang potensi keberadaan kehidupan di tempat lain. Teleskop seperti Kepler dan TESS telah mengungkapkan bahwa planet-planet adalah hal yang umum di galaksi kita, dan banyak di antaranya berada di zona layak huni bintang mereka, di mana suhu memungkinkan adanya air cair di permukaan, salah satu bahan utama kehidupan seperti yang kita kenal. Langkah selanjutnya adalah menganalisis atmosfer eksoplanet ini untuk mencari biosignature, yaitu tanda-tanda kimiawi yang menunjukkan adanya proses biologis, seperti oksigen, metana, atau ozon. Sementara pencarian kehidupan cerdas melalui proyek seperti SETI, or Extraterrestrial Intelligence, terus mendengarkan sinyal radio atau optik dari bintang-bintang jauh, para ilmuwan juga mencari kehidupan mikroba yang lebih sederhana di dalam tata surya kita sendiri. Tempat-tempat seperti Mars, bulan Europa milik Jupiter dengan lautan bawah permukaannya, dan bulan Enceladus milik Saturnus dengan geyser airnya adalah target utama. Penemuan kehidupan, bahkan dalam bentuk mikroba sekalipun, di dunia lain akan memiliki implikasi filosofis dan ilmiah yang sangat besar. Itu akan berarti bahwa kehidupan bukanlah kebetulan yang unik di bumi, tetapi mungkin merupakan fenomena kosmik yang umum. Di dalam inti setiap sel tubuh kita terdapat sebuah buku instruksi yang luar biasa kompleks dan elegan, genom manusia. Ini adalah keseluruhan set DNA kita, kode genetik yang membawa cetak biru untuk membangun dan mengoperasikan organisme manusia. Terdiri dari sekitar 3 miliar pasangan basa kimia, adenin, timin, guanin, dan sitosin Z. Genom kita adalah warisan dari miliaran tahun. Memahami genom ini, membacanya, dan menafsirkan maknanya adalah salah satu pencapaian ilmiah terbesar di zaman kita, dengan implikasi yang sangat besar bagi kedokteran, pemahaman kita tentang diri kita sendiri, dan masa depan spesies kita. Proyek Genom Manusia, sebuah upaya kolaborasi internasional yang ambisius, berhasil memetakan dan mengurutkan genom manusia untuk pertama kalinya pada awal abad ke-21. Ini adalah tonggak sejarah yang sebanding dengan pendaratan di bulan, membuka era baru dalam biologi dan kedokteran. Sejak itu, biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan genom individu telah menurun drastis, memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari variasi genetik di antara populasi dan menghubungkan gen tertentu dengan penyakit, sifat, dan bahkan respons terhadap obat-obatan. Ini adalah dasar dari kedokteran presisi atau kedokteran personalisasi. Dengan memahami genom kita dapat mengidentifikasi individu yang berisiko lebih tinggi terhadap penyakit
jantung atau Alzheimer, bahkan sebelum gejalanya muncul. Ini memungkinkan intervensi dini dan strategi pencegahan yang disesuaikan. Selain itu, farmakogenomik, studi tentang bagaimana gen seseorang memengaruhi respons mereka terhadap obat, menjanjikan resep obat yang lebih efektif dan dengan efek samping yang lebih sedikit. Daripada pendekatan satu ukuran untuk semua, dokter di masa depan mungkin dapat meresepkan pengobatan berdasarkan profil genetik unik setiap pasien. Namun, pengetahuan ini juga membawa serta tantangan etika yang signifikan. Siapa yang seharusnya memiliki akses ke informasi genetik kita? Bagaimana kita melindungi privasi genetik? Bagaimana kita mencegah diskriminasi berdasarkan susunan genetik seseorang, misalnya dalam asuransi atau pekerjaan? Dan dengan munculnya teknologi pengeditan gen seperti CRISPR-Cas9 yang memungkinkan kita untuk mengubah DNA dengan presisi yang belum pernah ada, kita menghadapi pertanyaan yang lebih dalam lagi tentang apa artinya menjadi manusia dan batas-batas intervensi kita terhadap kode kehidupan itu sendiri. Pemahaman genom manusia bukan hanya pencapaian ilmiah, ini adalah tanggung jawab moral. Di dunia fisika partikel, setiap partikel materi memiliki kembaran jahat, sebuah antipartikel. Antipartikel ini memiliki massa yang sama dengan partikel pasangannya, tetapi muatan listrik yang berlawanan, dan sifat kuantum lainnya yang berlawanan. Sebagai contoh, antipartikel dari elektron bermuatan negatif adalah positron bermuatan positif. Konsep antimateri pertama kali diprediksi secara teoretis oleh fisikawan Paul Dirac pada tahun 1928, dan keberadaan positron dikonfirmasi secara eksperimental beberapa tahun kemudian oleh Carl Anderson. Ini bukan fiksi, antimateri adalah bagian nyata dari alam semesta kita. Keanehan antimateri terletak pada apa yang terjadi ketika ia bertemu dengan materi biasa. Ketika sebuah partikel dan antipartikelnya bertabrakan, mereka saling memusnahkan dalam semburan energi murni, biasanya dalam bentuk foton gamma berenergi tinggi, sesuai dengan persamaan terkenal Einstein, E/mc². Proses ini, yang disebut anihilasi, adalah konversi massa menjadi energi yang paling efisien yang diketahui. 1 gram antimateri yang beranihilasi dengan 1 gram materi akan melepaskan energi yang setara dengan ledakan bom atom besar. Inilah sebabnya mengapa antimateri sering muncul dalam fiksi ilmiah sebagai sumber tenaga yang luar biasa atau senjata pamungkas. Salah satu misteri terbesar dalam kosmologi adalah mengapa alam semesta kita tampaknya hampir seluruhnya terbuat dari materi, dengan sangat sedikit antimateri. Menurut teori Big Bang, materi dan antimateri seharusnya tercipta dalam jumlah yang sama di awal alam semesta. Jika demikian, mereka seharusnya saling memusnahkan, hanya menyisakan radiasi. Fakta bahwa kita ada, bahwa galaksi dan bintang-bintang terbuat dari materi, menunjukkan adanya ketidakseimbangan kecil, asimetri baryon antara materi dan antimateri di alam semesta awal. Penyebab pasti dari asimetri ini masih menjadi area penelitian aktif. Meskipun antimateri sangat langka di alam, sejumlah kecil antimateri diproduksi secara alami dalam fenomena energi tinggi seperti sinar kosmik yang menghantam atmosfer, atau di dekat lubang hitam dan bintang neutron. Para ilmuwan juga dapat membuat dan menjak antimateri dalam jumlah kecil di akselerator partikel seperti yang ada di CERN. Aplikasi praktis antimateri saat ini terbatas, tetapi salah satu yang penting adalah dalam pencitraan medis melalui positron emission tomography (PET scan), di mana positron digunakan untuk memetakan aktivitas metabolisme dalam tubuh. Potensi masa depan, seperti propulsi roket antimateri, masih sangat jauh, tetapi tetap menjadi prospek yang menggiurkan, jika kita bisa memproduksi dan menyimpannya dalam jumlah yang cukup besar dan aman. Itulah 10 penemuan sains paling gila yang bikin kita semua bertanya-tanya. Dari kemungkinan perjalanan waktu hingga misteri materi gelap yang menyelimuti kosmos, dari potensi tak terbatas energi vakum hingga dilema etika cloning manusia dan kecerdasan buatan super. Kita telah menyentuh dunia nano yang tak kasat mata, mencari kehidupan di planet lain, membaca buku kehidupan dalam genom kita, dan bahkan berhadapan dengan konsep antimateri yang menakjubkan. Setiap penemuan ini membuka pintu baru menuju pemahaman, tetapi juga mengungkapkan betapa banyak lagi yang belum kita ketahui. Sains, pada intinya, adalah tentang rasa ingin tahu. Ini tentang berani bertanya mengapa, dan bagaimana jika. Penemuan-penemuan yang telah kita bahas hari ini mungkin
Ingatlah, banyak ide yang sekarang kita anggap remeh, seperti bumi yang bulat, atau bahwa penyakit disebabkan oleh kuman, pernah dianggap radikal atau tidak masuk akal. Batas-batas pengetahuan terus bergeser, didorong oleh imajinasi, ketekunan, dan metode ilmiah. Jadi, teruslah bertanya, teruslah belajar, dan teruslah kagum pada alam semesta yang luar biasa ini, dan kemampuan pikiran manusia untuk menjelajahnya. Mana yang paling bikin kamu penasaran? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Fakta Keren untuk video menarik lainnya yang akan membawa kita lebih jauh lagi ke dalam keajaiban sains. Sampai jumpa di petualangan pengetahuan.